Sesuai dengan judulnya, Insanitarium, yaitu tempat orang-orang gila, film ini mengisahkan Jack yang diperankan Jesse Metcalf yang berpura-pura gila untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Saudara perempuannya dirawat di rumah sakit jiwa tanpa sengaja, dan begitu masuk, Jack menemukan fakta bahwa seorang dokter menggunakan pasiennya sebagai kelinci percobaan, memaksa mereka untuk meminum obat yang mengubah mereka menjadi psikopat pemakan daging. Apakah ini ide terbaik yang bisa Jack pikirkan untuk membebaskan saudara perempuannya? Dibintangi juga oleh Quark alias Armin Zimmerman dari film Star Trek. Ia berperan sebagai salah seorang pasien di rumah sakit jiwa tersebut. Lalu ada Kyle Sanchez yang berperan sebagai saudara perempuan Jack, Lily. Olivia Munn yang berperan sebagai perawat, dan juga Peter Stormare yang berperan sebagai dokter gila. Insanitarium sesungguhnya hanyalah sebuah film horor berlatar di sebuah rumah sakit jiwa. Tapi dengan zombie pemakan daging, film ini menawarkan kengerian yang berbeda. Jadi seperti yang dijelaskan di dalam plot, Jack berpura-pura gila untuk membebaskan saudara perempuannya Lily. Dia bertemu dengan si dokter yang diperankan oleh Stormare yang telah menguji obat yang disebut Perpeum untuk menyembuhkan para pasiennya. Alih-alih sembuh, obat itu malah membuat mereka lebih gila dan lebih lapar akan daging manusia. Dengan bantuan Dave, salah seorang pasien, dan perawat Nancy, Jack membebaskan saudara perempuannya. Mereka mencoba melarikan diri dari rumah sakit jiwa itu. Aksi-aksi dari Jack, Lily, dan teman-temannya inilah yang menarik. Mereka banyak berlari, mendobrak pintu, melawan orang gila, pemakan daging dengan tongkat listrik, pisau, dan sebagainya. Tak pelak, mereka menghadapi dokter gila itu dan akhirnya seperti yang diharapkan, dengan ending menggantung yang sepertinya mengharapkan sequel lebih lanjut. Terlebih dengan banyaknya hot ladies dalam institusi ini, mereka punya beberapa pasien dan staf yang seksi seperti Olivia Munn, Carla Gallo, Lisa Arturo, dan Kyle Sanchez. Juga seorang nymphomaniac yang telanjang berkeliaran yang menjadikan film ini tidak aman sebagai konsumsi anak-anak. I'm not crazy. I just don't know what else to do. My sister's been committed to a mental institution. Jeff Buhler mencoba membawa Insanitarium menjadi sebuah percobaan. Dia ingin menggunakan bagian luar rumah sakit jiwa untuk melontarkan genre film zombie yang diramu dengan sedikit slash and dash. Tapi itu masalahnya, banyak film zombie berlatar di mall, di pangkalan angkatan darat, atau di Vegas, atau di London, dan di gedung apartemen yang dikarantina. Lalu rumah sakit jiwa sungguh sangat membosankan. Gene Eddie's a liar. He never plans on letting any of us out of here. Put him on maximum now. You can't do this! I'm not crazy! The insanity begins. Namun kejutan-kejutan ala Buhler juga tidak serta-merta membuat Insanitarium sebagai film yang buruk. Seru melihat bagaimana Jack CS diserang oleh sebagian besar tahanan dan staf yang membunuh Nancy. Seperti biasa, para polisi muncul terlambat, dan petugasnya yang diperankan oleh Mark Kelly dan Sharon Shaffer secara tidak sengaja membiarkan pasien melarikan diri ke dunia luar. Hal ini membuat kemungkinan sequel terbuka lebar. Juga dengan adanya adegan memperlihatkan kota di bawah lokasi terletak di lereng Bukit Suaka. Plot sekunder yang berfokus pada perselingkuhan antara Charles dan Heather juga menambah kemungkinan lanjutan kisah.
Sekali lagi, film berjudul Sanitarium ini memiliki banyak adegan kekerasan berdarah-darah dan seksualitas serta ketelanjangan yang bukan untuk konsumsi anak kecil. Sebagai film berkelas B-movie, sudah sangat lumrah apabila menampilkan seksualitas dan adegan mengerikan sebagai film bergenre horor.